Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu para jamaah sidang taklim kajian Sabtu kedua rutin di pimpinan cabang Matraman yang saya hormati, saya cintai. Wabil khusus ketua pimpinan cabang, guru kita semua Al-Ustaz Kiai Haji Endang Mansur beserta seluruh jajarannya dari pimpinan cabang Persatuan Islam Matraman. Semoga Bapak Ibu sekalian, semua kita dalam keadaan sehat. Daramang Bapak Ibu. Oh, ini orang Indonesia, orang Jakarta. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Berarti yang hadir di sini mayoritas pengguna bahasa Betawi. Tidak identik dengan bahasa Sunda. Karena sering orang mengidentikan Persis itu singkatannya ada yang Persatuan Sepak Bola Solo, ada yang Persatuan Islam Sunda. Padahal sekarang ada Persatuan Islam Sulawesi, Persatuan Islam Sumatera, dan yang lain-lain. Puji syukur alhamdulillah kita pada hari ini dapat bersilaturahim sekaligus memulai lagi kajian taklim rutin bulanan di pekan kedua hari Sabtu setelah selama Ramadan bukan libur taklim tetapi diganti dengan kegiatan lain yang lebih padat. Bukan hanya sebulan sekali Ramadan ya Bapak Ibu, tapi adalah tiap hari. Bahkan bukan tiap hari, tiap waktu sholat ada taklimnya, kajiannya melalui tadarus dan sebagainya. Alhamdulillah kajian rutin bulanan ini sekarang sudah memasuki bulan Zulqa'dah ya kalau tidak salah. Tanggal 2 Zulqa'dah. Berarti kita sudah memulai masuki lagi Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Di mana kita tahu dalam 12 bulan yang diturunkan atau ditetapkan oleh Allah ada 4 bulan haram. Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan setahun itu firman Allah ada 4 bulan haram yang dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti di pertengahannya ada bulan Rajab. Itulah bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Maka insya Allah kita memulai bulan haram tanggal kedua ini dengan aktivitas yang mulia, kajian ilmu merupakan bagian dari memuliakan bulan haram tersebut. Sehingga seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, ibadah-ibadah di bulan haram dilipat gandakan oleh Allah daripada di bulan yang lain. Itulah keistimewaan bulan haram. Walaupun tidak ada ibadah khusus di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kecuali bagi jamaah haji itu sudah mulai prosesi haji, yaitu sudah mulai melakukan apa? Sudah mulai melakukan persiapan haji yang disebut dengan ihram, ihlal haji. Tapi puncak hajinya nanti tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari. Nah, bagi orang yang di luar ibadah haji, ibadah rutin yang lain tetap berjalan.
ditambah ibadah saum khusus yaitu saum Arafah. Nah, mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini bagian daripada memakmurkan Asyurul Hurum tadi, bulan-bulan haram tadi. Dan tema kita Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini insya Allah mengenai tuntutan menyiapkan generasi umat yang unggul. Kita ketahui bahwa saat ini kalau dilihat dari logika kita, pikiran kita, situasi kondisi akhir zaman itu lebih berat, lebih kompleks, lebih banyak tantangan Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut pikiran kita, zaman akhir ini atau akhir zaman ini lebih membutuhkan kehadiran Rasul daripada zaman dahulu. Betul nggak? Manusia makin banyak, persoalan kehidupan makin berat, tantangan makin kompleks, makin beragam, tetapi kita justru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diutuskan seorang Rasul, tidak dikirimkan seorang Nabi. Padahal zaman dulu Bapak Ibu sekalian, umat manusia masih sedikit. Mungkin 1400 tahun yang lalu belum sampai 1 miliar penduduk bumi itu. Sekarang 7 miliar kan? Karena sudah 1450 tahun yang lalu di masa Rasul. Para sahabat Nabi saja yang tercatat dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah itu hanya sekitar 160.000. Berapa baru saja? 160.000. Jadi Rasulullah mengatur umat saat itu ya sekitar itu. Kalau 160.000 itu dikali umpamanya 2 dengan istrinya, dikali 3 dengan anak-anaknya, ya tidak akan lebih daripada 500.000. Itu penduduk Mekah, Madinah, Jazirah Arab di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesusah-susahnya mengatur manusia saat itu belum sampai 1 juta. Tentu berbeda dengan umat manusia sekarang yang jumlahnya sudah miliaran. Umat Islam saja sudah lebih 1 miliar. Di Indonesia saja umat Islam ini itu lebih dari 250 juta. Jadi sudah 1/4 miliar tuh umat Islam Indonesia, bayangkan. Tapi yang memimpinnya tidak ada yang selevel dengan Rasul, betul nggak? Jadi umatnya berlipat ganda banyaknya, persoalannya berlipat ganda sulitnya, tapi orang yang memimpinnya tidak ada yang selevel dengan Nabi, tidak ada yang sederajat dengan Rasul. Nah, kalau menurut pikiran kita, akhir zaman ini lebih butuh kepada figur yang seperti Rasul, seperti Nabi. Karena banyaknya persoalan-persoalan, apa saja diperselisihkan, betul? Jadi butuh sekali Nabi dan Rasul. Barusan saja saya di TV One diminta penjelasannya, komentarnya dari sudut pandang para ulama umumnya di MUI, di ormas-ormas Islam tentang kontroversi musik. Jadi musik saja bisa dirame. Coba kalau ada Rasulnya kan gampang, tinggal langsung tanya ke Rasulullah. Tapi karena kita nggak ada Rasulullahnya, ditanyanya ke ulama. Tapi tidak semua umat percaya kepada satu ulama. Nah, sedangkan ulama sendiri sebagai manusia bisa berbeda pendapat. Yang tidak berbeda pendapat mah cuma satu, siapa? Rasulullah. Betul nggak? Jadi kalau ada Rasulullah nggak bakal ada perbedaan pendapat ya. Karena kalau berbeda pendapat tinggal ditanya ke Rasulullah. Jadi masalah makin kompleks, tapi figur yang beda-beda ada. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, di tengah sulitnya persoalan tantangan hidup yang besar itu,
kemudian tidak ada nabi dan rasul, justru itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat akhir zaman. Kenapa Allah memuliakan umat akhir zaman? Dari segi apanya? Bukankah yang lebih mulia itu para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in? Betul. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairul qurun qarni, tsumma alladzi yalunahum, tsumma alladzi yalunahum. Sebaik-baik zaman itu zaman aku, kata Rasul. Lalu sesudahku, sesudahnya lagi. Zaman Rasul dengan para sahabatnya. Setelah Rasulullah wafat, generasi sahabat dengan tabi'in. Setelah para sahabat wafat, generasi tabi'in dengan atba'ut tabi'in. Itulah sebaik-baik generasi, sabda Rasulullah. Tetapi ingat, sebaik-baik generasi di situ itu adalah sebaik-baik masa yang umat Islam mengamalkan ajaran Islam terbimbing oleh wahyu Rasul. Bukan berarti secara pribadi, secara individu tidak ada yang lebih baik daripada masa itu. Nah, ini berbeda. Berbeda antara kolektif dengan individu. Yang tidak bisa disamai itu adalah kolektifnya kesalehan generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in. Karena sangat dekatnya ke masa Rasul. Terbimbing Rasul, terbimbing orang yang ketemu Rasul, terbimbing orang yang ketemu sahabat Rasul. Nah, jadi mulia kan 3 generasi. Setelah itu putus. Tetapi Rasulullah mengingatkan bahwa tiap zaman akan muncul orang-orang yang baik. Maka Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan rubba muballagin au'a min sami'in. Ada kalanya orang yang mendapat pengajaran lebih baik daripada yang mengajarkannya. Maksudnya apa? Ada kalanya generasi berikutnya ada yang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Nah, makanya jangan heran kalau di masa sahabat ilmu itu adalah pangkalnya, pokoknya. Itulah ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah, ilmu ijma'. Selepas generasi sahabat muncul generasi tabi'in, bertambahlah jadi ilmu tafsir. Al-Quran bukannya Quran, ada ilmu tafsirnya. Hadis bukan hanya hadis, ada ilmu hadis. Dari tafsir dan hadis timbullah ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih, timbullah ilmu bahasa, ilmu nahwu sharaf, timbullah ilmu-ilmu yang lain seperti sejarah, sampai kepada ilmu-ilmu umum yang digali Quran, kedokteran, biologi, kimia, matematik. Maka ilmu itu muncul di generasi setelah Rasul dan sahabat. Ini menunjukkan ada orang-orang pintar, orang-orang cerdas setelah generasi sahabat dan tabi'in secara individu. Tapi kalau kualitas kesalehan secara kolektif tidak akan ada yang melebihi sahabat. Begitu pula kesalehan kualitas individu, tidak akan ada orang yang lebih soleh daripada individu para sahabat Rasul. Makanya kenapa di dalam hadis Rasulullah mengingatkan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa dhahaban law anfaqa misla uhudin dhahaban la yablughu amalahum, yakni amalah sahabat. Kalau seorang di antara kamu, kata Rasulullah, ada yang sanggup bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Orang saking kayanya sampai punya emas segede gunung Uhud. Itu diinfakkan, disedekahkan. Tidak akan ada yang sampai derajat kesolehannya, derajat pahala amal baiknya kepada derajat sahabat Nabi. Nah, itulah bedanya kedudukan sahabat Rasul. Jadi menyamai amalnya tidak bakal bisa, walaupun sanggup sedekah dengan sebesar Uhud. Jadi ini kedudukan para sahabat. Tapi bukan berarti bahwa
Di akhir zaman tidak ada orang yang memiliki kemampuan ilmu yang lebih daripada generasi tabi'in, generasi sahabat. Akan ada, karena ilmu itu berkembang. Nah ini bedanya. Kalau kesolehan tidak. Umpamanya di zaman para sahabat kan belum ditemukan ilmu teknologi tentang komunikasi, belum ditemukan teknologi ilmu tentang antariksa. Sekarang orang beribu tahun dari masa sahabat sudah ada yang bisa menjelajahi ruang angkasa. Berarti ilmu dari aspek teknologi zaman sekarang lebih tinggi dari zaman dahulu. Itu betul. Nah demikian pula karena beratnya tanggung jawab, beratnya tantangan, maka orang yang bisa mempertahankan kebenaran di akhir zaman itu memiliki nilai sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Sehingga disebutnya bukan lebih baik tapi lebih mengagumkan. Kenapa lebih mengagumkan? Kok bisa orang berbuat baik, berbuat saleh, berbuat istiqomah di tengah tantangan yang lebih besar zaman dulu. Inilah kenapa ada hadis diriwayatkan dalam Musnad Al-Bazzar. Nah hadis ini menurut kritik para ahli hadis ini sebahagiannya mendhaifkan, sebagian menghasankan. Nah inilah kadang-kalanya hadis itu Bapak sekalian disepakati sahihnya, ada kalanya disepakati dhaifnya, ada kalanya ikhtilaf sahihnya dengan dhaifnya. Nah itulah salah satu sumber kenapa ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan pengamalan? Karena perbedaan dalam menilai kedudukan suatu hadis. Tapi kalau hadis itu bukan berkaitan dengan aspek hukum, nah walaupun dhaif, para ulama menerima maknanya jika sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran, jika sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah contohnya hadis ini sekalian. An Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul khalqi a'zabu imanan. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, menurut kalian siapakah makhluk yang paling mengagumkan imannya? Jadi makhluk Allah itu kan banyak Bapak Ibu. Ada makhluk yang tidak berjasad, hanya beruh saja. Nah itulah namanya alam ruhaniyin, alam ruh. Itulah malaikat dan jin. Nah, jadi malaikat dan jin ini maksudnya alam ruhaniyin, alam arwah. Makhluk memiliki ruh, memiliki akal pikiran, tetapi tidak memiliki jasad. Itulah jenis malaikat dan jin. Maka sebagai orang beriman, yu'minuna bil ghaib, beriman pada perkara yang gaib. Nah ini maksudnya ada alam gaib. Yang kedua ada alam jasad, selain memiliki ruh juga berjasad. Nah itulah seperti hewan, manusia. Itu mereka memiliki nyawa, memiliki ruh, memiliki jasad, tubuh. Nah kata Rasulullah, makhluk macam apa yang paling mengagumkan keimanannya? Kenapa mengagumkan keimanan? Karena begitu beratnya tantangannya. Maka kata para sahabat, al-malaikat, tentu saja makhluk yang mengagumkan imannya adalah para malaikat. Karena tidak ada makhluk yang paling taat kepada Allah Bapak sekalian melebihi malaikat. Tetapi kata Rasulullah, wa kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Bagaimana malaikat itu tidak beriman padahal mereka itu dekat dengan Tuhan mereka. Nah, jadi kalau malaikat itu taat, patuh kepada Allah karena mereka dekat kepada Allah. Bahkan mereka adalah para pelaksana dari ketetapan Allah. Malaikat Jibril, Israfil, Mikail, dan malaikat-malaikat lain. Jadi kata Zoe itu tidak mengagumkan, memang hebat tapi tidak mengagumkan. Lalu kata para sahabat, kalau begitu kami para an-nabiyun, para nabi ya, imannya mengagumkan. Kata Rasulullah, bagaimana para nabi tidak beriman padahal wahyu turun pada mereka? Nah, jadi kalau Rasul, nabi taat kepada Allah dengan semaksimalnya, kenapa? Karena mereka wahyu
turun pada mereka. Jadi ketaatan mereka hebat, tapi tidak mengagumkan, kata Rasulullah. Maka para sahabat kalau begitu, kami wahai Rasulullah, orang yang paling mengagumkan keimanannya, makhluk yang paling mengagumkan keimanan kami. Kata Rasulullah, bagaimana kalian tidak hebat imannya, sedangkan aku di hadapan kalian? Wa kaifa la tu'minun wa ana baina adhurikum. Maka para sahabat terdiam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, makhluk yang paling mengagumkan keimanannya adalah orang-orang yang datang setelah kalian. Mereka tidak berjumpa dengan aku, tidak berjumpa dengan kalian, apalagi bertemu dengan malaikat, dengan Allah. Mereka hanya menemukan ajaran ini dari kitab suci Al-Quran, dari sunnah Nabi. Lalu mereka beriman, lalu mereka mengamalkan. Masya Allah. Nah, jadi keuntungan hidup di akhir zaman itu baru saya lihat. Tantangannya besar, problematikanya sangat kompleks, tapi kalau kita bisa beriman, berislam dengan baik, maka itu termasuk keimanan yang mengagumkan. Karena apa? Karena kita tidak dibimbing oleh Rasul secara langsung, tidak dituntun oleh Nabi secara langsung, tetapi kita mampu berusaha untuk mengikuti jejak sunnah Rasul. Itulah aspek mengagumkannya. Maka walaupun iman kita, amal soleh kita tidak mungkin menyamai para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tapi kita bisa mengagumkan di hadapan makhluk yang lain. Kenapa? Karena tantangan kita lebih berat. Nah, itulah nilai plus ini. Nah, Bapak sekalian, lebih daripada itu, kekaguman Rasulullah terhadap umat yang datang setelah masa beliau, umat kita ini, karena tugasnya seperti tugas yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Dahulu Bapak Ibu sekalian, namanya berdakwah, mengajarkan Islam, dari zaman ke zaman Allah selalu mengutus seorang rasul. Jadi tugas mengajarkan Islam, mendakwahkan wahyu Allah, itu dulu tugas para nabi, para rasul. Jadi tugas istimewa oleh makhluk yang istimewa. Itulah manusia-manusia pilihan, disebut nabi, disebut rasul, dibimbing wahyu dan maksum. Nah, sekarang setelah Rasulullah wafat, apakah dakwah boleh berhenti? Tidak boleh. Apakah setelah para sahabat, para tabi'in berakhir, apakah menyebarkan Islam sudah berakhir? Tidak. Tapi Islam harus terus disebarkan sampai hari kiamat. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab menyebarkan Islam? Kan sudah tidak ada rasulnya, tidak ada nabinya. Maka terjadilah perpindahan tugas dakwah dari pundak Rasul, pundak para sahabat, ke pundak umatnya, ke manusia biasa. Itulah kita semua. Maka bayangkan oleh kita tugas yang sangat mulia, yang sangat berat, risalah dakwah. Tadinya tugas para nabi, tugas para rasul, sekarang diberikan kepada kita sebagai umat biasa. Inilah keistimewaan lainnya daripada umat Nabi Muhammad. Maka Bapak sekalian, terjadilah apa yang disebut dengan timbang terima dakwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghentikan kerasulan, mengutuskan wahyu, tapi tidak menghentikan dan memutuskan dakwah Islam. Para nabi, para rasul terputus, tapi kewajiban dakwah terus. Maka yang diputus adalah wahyunya, tapi kewajiban dakwahnya terus. Maka kewajiban dakwah itu dipindahkan pada umat. Artinya umat akhir zaman ini menanggung tugas misi para nabi. Jadi bisa dibayangkan oleh kita umat biasa, tapi diberi amanah untuk apa? Menanggung dakwah para rasul. Maka kalau dulu dakwah itu di pundak Nabi secara pribadi. Setelah Rasulullah wafat, maka tugas dakwah ini menjadi tugas kolektif.
kolektif semua umat Islam. Maka kemuliaan umat Islam ini kemuliaan berjamaah, bukan kemuliaan pribadi. Karena tugasnya pun tugas jama'i, itulah disebut dengan al-jamaah. Maka untuk melaksanakan dakwah, kenapa ada al-jamiyah? Ada kelompok yang memikul dakwah. Itulah ayat dari Allah sebagai ayat perpindahan tugas dakwah dari pundak Rasul kepada umatnya dengan ayat apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, jadi ini urutannya kenapa umat ini disebut umat dakwah, umat pemikul risalah. Sebab kalau dulu mah dakwah itu tugas pribadi para nabi, sekarang mah tugas kolektif umat. Maka maju mundurnya umat ini sangat ditentukan oleh pergerakan dakwah umat ini. Sangat ditentukan oleh pelaksanaan amanah dakwah. Maka kalau amanah dakwah itu dari tugas tidak dilaksanakan dengan baik, akan terhentilah dakwah. Maka semuanya akan berdosa. Maka dakwah menjadi fardu kifayah semua umat Islam. Yang kalau tidak ada yang melaksanakan dosa semuanya. Makanya kenapa ayatnya juga wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat. Padahal kita ini semuanya umat. Coba Bapak sekalian perhatikan kalimatnya ya. Wal takum minkum ummatun. Hendaklah ada di antara kalian satu umat. Padahal kita ini umat. Artinya kalian ini kan umat, tapi harus ada umat lagi yang lain. Umat yang lahir dari umat tersebut yang memikul risalah dakwah. Maka umat yang pertama adalah seluruh umat Islam. Kalian adalah umat kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Sedangkan umat yang kedua adalah umat yang khusus yang ada di tengah umat itu yang memikul risalah dakwah. Inilah yang oleh Muhammad Rasulullah diartikan itulah jamiyah dakwah. Kelompok orang yang ada di tengah umat Islam mengorganisir diri untuk berdakwah. Maka inilah yang menyebabkan lahirnya ormas-ormas dakwah Islam dalam melaksanakan yaitu tugas satu umat dari tengah-tengah umat. Maka dakwah itu menjadi kewajiban seluruh umat Islam. Setiap muslim wajib berdakwah. Cuma ada yang berdakwah secara umum, itulah umat keseluruhan. Maka ada yang dakwah dengan materinya, ada yang dakwah dengan posisi jabatannya, ada yang berdakwah dengan keahliannya, ada dakwah dengan pekerjaan. Maka Bapak Ibu, dalam Islam setiap muslim itu dai. Seorang dokter dia dai, sedang berdakwah. Bagaimana dia bisa menunjukkan ajaran Islam dalam tugasnya sebagai seorang dokter? Minimal dia mendakwahi pasiennya ketika dia mengobati itu memulai dengan bismillah. Ketika dia meraba pasiennya bismillah. Lalu selain hanya menyuntikkan obat, dia juga menyampaikan doa, yaitu Allahumma Robban nas mudhibal ba'si adhibil ba'sa anta syafila syafi'il anta sifaan la yughadiru saqaman. Menasihati pasiennya harus yakin bahwa penyakit itu hanya datang dari Allah, dan Allah tidak menurunkan penyakit melainkan ada obatnya. Maka kalau belum takdirnya tidak ada orang meninggal karena penyakit, meninggal mah semuanya juga karena ajalnya habis. Betul? Betapa banyak orang yang sakit parah belum saatnya ajal sembuh kembali. Sebaliknya banyak orang yang dalam keadaan sehat walafiat tanpa diketahui penyakit tiba-tiba langsung mendadak meninggal. Betul? Nah, maka itulah dakwahnya seorang dokter.
Seorang pekerja, seorang pegawai, baik dia petani di ladang, di sawah, atau pekerja di kantor, atau di perusahaan, atau sebagai pemimpin di sebuah kelompok, apalagi pemimpin negara, dia juga seorang dai. Bagaimana dia berdakwah dengan pekerjaannya? Maka seorang muslim melaksanakan apapun dengan sebaik-baiknya, sebenarnya dia berdakwah. Itulah namanya dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Nah, ini namanya dakwatul am, dakwah umum seluruh kaum muslimin. Ada dakwah khusus, dakwah yang khusus, inilah dipikul oleh sekelompok orang. Maka dakwah melalui jalur pendidikan, membangun sekolah seperti pesantren ini. Ini wujud dakwah, dakwah melalui tarbiyah. Tidak bisa semua orang menjadi guru. Inilah namanya wa takum minkum ummatun, adanya kelompok yang khusus mengelola. Kalau tidak akan ada pendidikan. Ada yang memiliki keahlian mengajarkan dalam bentuk taklim, dakwah, majlis ilmu seperti ini. Nah, maka tidak semua orang bisa. Itu mesti dia seorang alim, seorang ustaz, seorang ulama. Tidak bisa semua orang jadi ustaz, jadi ulama. Inilah namanya dakwah khusus. Maka dakwah menjadi kewajiban bersama. Inilah yang disebut dengan timbang terima dakwah. Maka apabila kita melihat problema umat Islam saat ini, itu adalah kewajiban seluruh kaum muslimin menghadapinya. Nah, Bapak sekalian, dakwah itu adalah salah satu solusi mengatasi problema atau masalah-masalah kehidupan kita, terutama masalah akidah, masalah ibadah, dan masalah akhlak masyarakat. Tanpa tuntunan agama yang benar, dakwah yang benar, maka tidak mungkin masyarakat memiliki akidah yang benar, ibadah yang benar, muamalah dan akhlak yang benar. Maka setiap zaman Allah akan selalu jaga ada orang-orang yang memikul risalah dakwah dengan sungguh-sungguh. Walaupun umat di sekelilingnya sudah ingkar, sudah rusak. Maka apabila umat yang telah dipilih oleh Allah itu tidak ada lagi suatu lingkungan, itulah tanda kehancuran suatu umat. Maka kewajiban kita adalah selalu mentransfer atau mewariskan nilai-nilai kebaikan ini dari generasi ke generasi. Inilah perlunya membangun generasi khawatir terhadap situasi kondisi yang ada. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, yaitu wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang yang memiliki keturunan itu khawatir, takut seandainya mereka meninggalkan generasi itu lemah. Kelemahan dalam segala hal, terutama adalah kelemahan akidah, kelemahan iman, kelemahan ilmu, kelemahan ekonomi. Walaupun di ayat ini konteksnya bukan itu adalah kelemahan ekonomi, karena ayat ini tentang warisan. Jadi hendaklah kalian takut meninggalkan generasi yang lemah, yang karena lemah itu lalu jadi mudah dibujuk untuk berbuat kekufuran, kedurhakaan, bahkan murtad dari Islam, maka rusaklah agama dan duniamu. Maka terkait dengan ayat ini, Rasulullah SAW membatasi orang yang akan berwasiat. Tidak boleh wasiat melebihi 1/3, karena khawatir harta warisan itu habis diwasiatkan, si pemberi wasiatnya lupa bahwa dia punya hak memberikan warisan kepada anak cucunya. Maka Rasulullah membatasi warisan hanya 1/3. Ini konteksnya. Tapi makna ayat ini umum, karena kaidah di dalam
mentafsir itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu keumuman kandungannya, bukan dibatasi oleh sebabnya saja. Memang sebabnya masalah warisan, tapi maknanya umum. Nah, maka dalam Islam, Bapak sekalian, dalam menjaga kualitas generasi ini dari aspek ekonominya, para pewaris kalau dia sakit dan dia khawatir meninggal, memberi wasiat tidak boleh sepertiga. Yang kedua, tidak boleh harta warisan dibagikan kepada anak-anak yang masih belum balik, belum bisa memegang waris. Maka kata Al-Quran, ketika berbicara tentang waris dalam surah An-Nisa, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum minha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan jangan kalian menyerahkan harta warisan yang itu jadi pokok pangkal kehidupan kalian kepada ahli waris kalian yang masih kecil. Supaha. Nah, supaha ini artinya belum balik akalnya, masih bodoh. Nah, bodoh ini ada dua pengertian. Satu, bodoh pengertian hakiki, maksudnya dia bodoh masih kecil, anak-anak belum sampai akalnya. Ada bodoh dalam pengertian adalah ketidakmampuan mengelola harta. Walaupun sudah balik tapi tidak mampu mengelola harta karena karakternya buruk, boros namanya. Maka anak yang boros walaupun sudah dewasa, kata Al-Quran jangan diberikan dulu tuh harta warisannya, harus ditahan oleh walinya. Nah, ini cara Islam menjaga generasi, jangan rusak gara-gara boros mengelola warisan. Maka kata Al-Quran, wala tutusubaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan kamu berikan dulu harta kekayaan kamu yang Allah jadikan sebagai penopang hidupmu. Qiyaman itu artinya penopang hidup, pokok yang memberikan tunjangan kebutuhan hidup, pokok pangkal kehidupan, modal kehidupan, jangan diberikan. Tapi hendaklah kamu kelola, dia beri bagi hasilnya saja. Nah, ini ajaran Islam mengajarkan bagi hasil dalam pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak yatim ditinggalkan ibu atau bapaknya, jangan langsung diberikan. Harus dikelola agar dia bisa mendapat dari hasilnya saja. Farzuqhum, berilah dia rezeki, waksuhum, berilah dia pakaian, karena cukup hidup. Baru nanti diserahkan kalau sudah balik. Inilah diantara cara Islam mengelola kekayaan anak-anak yatim agar tidak terjadi generasi yang lemah di masa yang akan datang. Apalagi itu menyangkut ilmu, menyangkut akidah, menyangkut agama, menyangkut akhlak. Maka kalau kita perhatikan sekalian, ini problem generasi kita nih di Indonesia, apalagi di dunia. Di Indonesia saja, kita tadi sebutkan lebih dari 1/4 miliar Muslim itu di Indonesia. Karena semuanya kan 2 miliaran umat Islam di dunia itu. Jadi kalau 1/4 miliarnya ada di kita, berarti itu kurang lebih 12% ya. 12% Muslim itu ada di dunia. Jadi problema umat Islam sedunia 12%-nya berarti tanggung jawab umat Islam di Indonesia. Kalau umat Islam itu mundur, hancur, rusak, berarti 12%-nya tanggung jawab orang Indonesia, Muslim di Indonesia. Karena kita ada 1/4 miliar. Nah, Bapak sekalian, di Indonesia ini setiap tahun pernikahan baru ya, yang baru nikah itu rata-rata ada sekitar 1,2 juta
itu pernikahan baru, pasangan muslim yang nikah. Jadi ada 1,2 juta keluarga baru muslim. Nah, yang menjadi masalah bukan masalah nikahnya, tapi ini krisis keluarganya. Dalam setiap tahun itu terjadi 12% perceraian. Itu keluarga muslim. Dan rata-rata yang bercerai itu adalah keluarga pasangan rumah tangga muda yang baru 5 tahun, 10 tahun. Jadi usia rumah tangga kalau di bawah 10 tahun masih disebut rumah tangga muda. Itu 80%-nya itu yang mengalami perceraian itu adalah rumah tangga muda, yaitu orang yang baru berumah tangga 5-10 tahun. Jadi kalau nikah rata-rata 25 tahun umpamanya ya, atau 30 tahun, maka berarti dia baru berusia 35-40 tahun. Itu yang sering banyak terjadi perceraian. Mayoritasnya 80%-nya. Jadi baru punya anak 1, baru punya anak 2. Kira-kira apa sebabnya coba? Lebih banyak yang cerai yang muda daripada kakek-kakek nenek-nenek cerai. Kira-kira apa coba? Ya wajar. Kalau masih muda, masih kuat, masih sehat, masih sama-sama kuat egoismenya, betul? Masih sama-sama mempertahankan egonya masing-masing. Dia berpikir, anak-anak masih kecil, aku juga masih muda, walaupun dicerai suami masih bisa nyari perjaka lagi. Mungkin berpikir itu. Atau masih punya harapan bisa nikah lagi, nyari pasangan lagi. Sebaliknya juga laki-laki suami, kalaupun mencerai istrinya, aku masih bisa mencari gadis lagi. Tetapi dia egois, tidak memikirkan apa nasib putra-putri yang masih kecil. Kalau orang 5 tahun pernikahan, kalau normal itu baru punya anak 1, sedang hamil kedua, kan gitu. Atau kalau dia cepat sudah 2, yang 1 berumur kurang lebih 3 tahun, atau mau masuk 4 tahun, yang 1 baru lahir. Atau yang 1 4 tahun, 1 setahun. Nah itu kalau cepat rata-rata 2. Kecuali kalau Allah takdirkan tidak punya keturunan, lambat. Maka dapat digambarkan oleh sekalian, kalau tiap tahun keluarga muslim di Indonesia ini yang bercerai rata-rata 240.000. Berapa? 240.000. Kalau rata-rata punya anak 2, berarti berapa anak-anak yang nasibnya ditinggalkan perceraian ibu bapaknya? Berapa jumlah anak-anak? 480. Itu dalam 1 tahun. Ini yang dimaksud dengan kerawanan generasi Islam di Indonesia. Kalau tingkat perceraian terus tinggi, lalu rata-rata di usia muda, sementara yang sangat menentukan karakter generasi muda itu adalah dari masa-masa pendidikan usia dini, dasar, menengah. Kalau sudah balik, dia sudah mulai bisa berpikir mandiri. Nah, sedangkan rata-rata yang mengalami tekanan keluarga itu adalah di usia dini. Ini salah satu problem keluarga muslim. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Banyak akhirnya ibu bapaknya yang berantem, tidak bisa mengendalikan diri, bercerai. Ibunya lalu marah pada suaminya, tidak mau ngurus anaknya. Suaminya marah pada istrinya, tidak mau ngurus anaknya. Dibebankanlah dia ke neneknya. Betul? Neneknya sudah tua, kakeknya sudah tua. Bagaimana mengawasi cucu-cucunya? Apalagi kalau masih punya lagi anaknya juga yang masih kecil, jadi mengurus anaknya juga, mengurus cucunya yang orang tuanya bermasalah. Kenapa? Karena kebanyakan yang mengalami keretakan rumah tangga, frustasi berkeluarga, larinya itu
menjadi TKW, TKI, betul nggak? Itu sebabnya kenapa Indonesia ini mayoritas mendominasi TKW, TKI di luar negeri. Kemarin Bapak Ibu di Qatar saja itu 14 ribunya itu dari Indonesia. Itu tenaga kerja. Padahal penduduk Qatarnya saja hanya 300.000 jiwa, itu penduduk aslinya. Sedangkan kekayaannya melimpah. Maka wajar kalau setiap warga negaranya segala dikasih, tidak bekerja pun digaji. Maka kalau Bapak Ibu ingin digaji tanpa bekerja, jadilah penduduk asli Qatar. Tapi tidak gampang. Penduduk atau di Qatar itu dengan penduduk warga negara asing itu totalnya 2,7 juta. Jadi penduduknya cuma berapa? Cuma 3.000. Jadi jangan coba-coba gambarkan Indonesia dengan Qatar. Qatar itu enggak se-Jakarta jangan gitu. Penduduk Jakarta berapa sekalian? 8 juta. Kalau siang 11 juta. Loh, kita ingin membandingkan kemakmuran itu dengan Qatar. Ya jauh tanah ke langit. Tidak apple to apple, tidak sebanding. Problemnya juga berat. Mereka ini hanya menerima warga negara asli, yang jadi warga negara asli, yang ber-KTP asli, penduduk asli, itu hanya keturunan Arab yang memang asli dari di situ. Siapapun datang itu dikasih warga negara, tapi bukan warga negara asli. Dia akan diperlakukan beda dengan penduduk asli. Tidak punya hak membeli tanah, tidak punya hak memiliki pribadi, usaha, semuanya harus numpang ke negara. Makanya wajar kalau cara ngatur negara juga gampang. Nggak ada orang miskin di sana. Nggak ada orang miskin. Penduduk aslinya. Sekolah mau sampai jadi apapun digaji. Begitu. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah. Masalahnya apa? Kalau orang terlalu senang, terlalu kaya, bukan malas, betul nggak? Malas lah. Akhirnya segalanya mengandalkan teknologi dari luar, teknologi dari asing. Mengerjakan pekerjaan apapun itu oleh pendatang, oleh pembantu, oleh pekerja, bukan oleh penduduk asingnya. Nah, ini masalah yang muncul di negara-negara kaya, di Arab Saudi, ya, di Qatar, di Kuwait, di Bahrain, di di Abu Dhabi, Emirat, itu semuanya itu masalah. Jadi selalu ada masalah. Tapi kalau dibandingkan dengan kita, masalah kita sangat besar. Baru satu saja itu masalah itu, pernikahan. Kalau tiap tahun ada 1,5 juta generasi muda Indonesia usia sekolah yang tidak bisa sekolah karena orang tuanya pecah rumah tangga. Kira-kira ada berapa juta kalau 10 tahun, 20 tahun, kalau tidak ada perbaikan sistem kehidupan keluarga kita, ini bahaya. Maka kita tidak bisa hanya menyalahkan orang lain yang mendominasi negeri kita. Problem itu ada dalam tubuh kita sendiri. Maka apa dampak berikutnya? Karena lemahnya pendidikan, ini miris Bapak sekalian. Kita memang negeri muslim terbesar di dunia. Sekarang udah tersalib sama Pakistan. Ya, betul. Dulu kan nomor 1 tuh di dunia. Sekarang menjadi nomor 2 karena yang terbesar adalah Pakistan. Walaupun jumlah totalnya penduduk Pakistan lebih sedikit dari kita, tapi prosentasenya lebih besar dari kita gitu. Jadi dia lebih banyak dari kita. Sehingga negara muslim terbesar baru kita kedua. Apa yang terjadi dengan lemahnya tadi di apa generasi kita yang lemah sekarang ini? Maka kesadaran kepada Islamnya pun jadi sangat lemah. Kesadaran pada agama pun menjadi lemah. Tiap tahun itu ada riset Bapak sekalian. Orang-orang luar meriset kepada ada Pew Research for a Reason, ada kajian tentang agama-agama di dunia yang sering dijadikan sampel, salah satunya Indonesia. Dan ada survei-survei internal di Indonesia. Contohnya survei internal di Indonesia itu
hampir setiap tahun atau 2 tahun sekali itu disurvei tentang kemampuan baca Al-Quran Muslim di Indonesia. Ada yang tahu nggak Bapak sekalian berapa persen Muslim Indonesia yang tidak bisa baca Al-Quran? Ada berapa persen itu? Ada yang pernah baca hasil surveinya? Itu pernah disurvei oleh Kementerian Balitbang Agama, kemudian oleh LP3 UIN, oleh PT IPKI, oleh Dewan Masjid Indonesia, oleh Lembaga Himpunan Tahsin Tilawah Quran. Tahun 2023 yang lalu, sekalian, itu yang tidak bisa baca Quran itu 65%. Jadi kalau penduduk kita Muslim 200 juta saja, berarti 130 jutanya tidak bisa baca Quran. Ini problem kita, problem generasi kita, bukan problem orang lain. Jadi kalau kita mengalami sekarang kelemahan, kekurangan, itu bukan sesuatu dari luar. Karena Allah menjamin, lan yadurrakum lamah tadaitu, selama kalian mendapat petunjuk tidak akan memudorotkan pada kalian apapun rekayasa orang luar. Rekayasa dari luar itu karena kelemahan dari dalam kita. Jadi jika kalian berpegang teguh, jika kalian tetap dalam petunjuk, dalam hidayah firman Allah, lan yadurrukum, tidak akan memudaratkan pada kalian apapun usaha di luar. Jadi problem itu ada di kita. Bagaimana kita menguatkan keluarga kita agar generasi kita kuat? Salah satunya apa? Kesadaran tentang membangun generasi, sehingga ketika orang melakukan pernikahan, dia sadar dia sedang menyiapkan generasi, bukan hanya sedang berumah tangga saja, menyiapkan generasi. Jadi 65% di Indonesia ini tidak bisa baca Quran. Ada yang lebih rinci lagi, ini baru dirilis juga ini penelitian di Indonesia tentang pola keberagamaan. Jadi hanya ada 2% penduduk Muslim di Indonesia yang rutin melaksanakan sholat 5 waktu dan berjamaah. Itu hanya 2%. Saya kalau ada ininya bisa ditampilkan ya, tapi tidak ini. Jadi kita harus melihat ke dalam apa sebenarnya problem kita, gitu. Hanya 2% Muslim di Indonesia yang rutin melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. 38% melaksanakan sholat 5 waktu tapi semaunya. Terkadang berjamaah, terkadang tidak, terkadang juga tidak sholat. Oh, gitu. Belang betong kalau pada sebenarnya. Jadi kita dakwah itu harus berangkat dari data-data yang ada. Jangan dari asumsi-asumsi, sehingga kita jadi menyadari apa yang dilakukan. Problem utama kita ini yang harus kita gencarkan. Pendidikan, pesantren, taklim, rumah tahfiz, gerakan. Jangan dulu kalau bahasa Sundanya ngarang cabang pikiran. Ini yang pokoknya belum terselesaikan. Ini problemnya. Kalau kita sekalian berpikir bagaimana menyelesaikan dulu nih orang bisa baca Quran. Karena kesadaran beragama itu diawali dengan kepahaman. Betul nggak? Bagaimana akan sadar beragama kalau tidak paham? Paham itu kalau dia mau membaca, mau mengerti apa pokok ajaran agamanya. Itu sumbernya dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Maka Rasulullah telah memberikan tuntunan sebagaimana yang Allah ajarkan kepada beliau. Kamu akan mendapat kemenangan dalam perjuangan itu kalau sudah mulai seimbang antara kekuatan dengan problem yang dihadapi. Kalau dalam bahasa agama itu
Kalau sudah 1:10 atau 1:2, nah itu baru ada gambaran kemenangan perjuangan dakwah. Silakan Bapak sekalian bisa lihat dalam surah Al-Anfal ayat 65 seterusnya. Surah 8 ya, 65. Firman Allah, "Iyyakum minkum isruna sabiratun yaglibu mi'atain." Kalau kamu sudah punya 20 anggota yang militan, yang sabar, yang istiqomah, baru kamu bisa mengungguli 200 orang lain. Nah, jadi kalau kita mau berpikir Indonesia ini menang Islam, bisa lihat sudah enggak kita 1:10 dalam hal kualitasnya, keunggulannya, bukan kuantitas. Makanya Al-Quran menyebutnya iyyakum minkum isruna sabiratun, bukan hanya isruna muslimun, tapi Islamnya memiliki kesabaran, ketangguhan yang hebat. Lalu firman Allah, al-anna khaffafallahu ankum, sekarang aku ringankan. Karena 1:10 juga terlalu berat bagi kamu, firman Allah. Nggak sanggup kita kan kualitasnya. Maka kata Al-Quran, iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Sekarang mah harus ada 200 yang hebat, yang unggul, baru bisa menyamai, memapaki berapa? 200 orang, 2 kali lipat. Itu rumusan perjuangan dalam Al-Quran, bahwa betul kualitas itu yang paling pokok. Jadi kualitas sudah ada gambaran. Makanya kenapa Rasulullah SAW selama di Mekah beliau tidak mau melakukan perlawanan fisik terhadap kekerasan Quraisy, karena secara kuantitas belum mencukupi, memadai. Nah inilah. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah di Madinah, diberikan oleh Allah dukungan yang kuat dari penduduk Madinah, sehingga bukan hanya kualitasnya tapi kuantitasnya juga sudah memadai, sehingga Rasulullah dengan 300 orang melawan 1000 pasukan musyrikin di perang Badar. Itulah perang pertama. Itu sudah lebih daripada 1:2, 1:10 kan? Malah 1:3. Nah ini Al-Quran mengajarkan. Maka kalau kita lihat Bapak sekalian, Al-Quran menggambarkan ada 3 tingkatan kualitas keislaman kita. Kualitas umat Nabi Muhammad ada tiga tingkatan. Ada 3 tingkatan. Sebagaimana disebutkan dalam surah apa? Surah Fatir ayat 32. Nah ini menggambarkan tingkatan kualitas umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Maka kita harus memikirkan bagaimana agar tingkatan kualitas umat kita ini yang mayoritas itu yang unggulnya, jangan yang dolimun li nafsi. Maka firman Allah, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan kitab Quran itu kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, maka di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya. Nah, kenapa disebut yang pertama itu zalimun li nafsi? Ini menggambarkan bahwa itulah yang mayoritas. Allah wariskan kitab ini dari Rasulnya kepada umat generasi kita, maka mayoritas itu zalimun li nafsi, tidak memiliki komitmen, kesadaran, tanggung jawab untuk mengamalkan Islam. Maka kalau bahasa sederhananya, Bapak sekalian, orang zalimun li nafsi ini adalah orang yang tahu dia sebagai Muslim tapi mengingkari kewajiban-kewajibannya, mengkhianati amanah-amanahnya. Seperti tadi yang hanya 2% yang sholat berjamaah, sedangkan 38%-nya sholat tetapi sendiri-sendiri atau semaunya, bahkan tidak sholat.
Jadi tetap yang terbanyak itu adalah zalimun binafsi. Yang kedua, wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang muqtasid, sedang-sedang saja, sudah sadar keislamannya, tapi merasa cukup dengan melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tidak memiliki kepedulian untuk ikut mendakwahkan, menyebarkan Islam. Yang penting untuk dirinya sendiri. Tidak punya kepedulian menghidupkan yang sunnah. Yang penting yang wajib sudah saya tunaikan, yang haram sudah tinggalkan, sudah bebas saya. Jadi beragamanya hanya melepaskan kewajiban, beban. Nah ini muqtasid, sudah baik untuk dirinya sendiri saja. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah adalah wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di antara mereka lah generasi yang berlomba dalam kebaikan, pelopor, inisiator dalam kebajikan. Kalau sudah jadi pelopor, nanti ada pengekor, jadi bakal ada pengikut orang. Kalau jadi inisiator, akan banyak yang meniru. Nah, yang repot kalau jadi follower dan pengekor. Ini generasi pengekor, generasi follower. Ini yang repot. Senangnya hanya mengikuti produk orang, tidak berpikir bagaimana kita berubah jadi produsen, memproduk. Inilah yang jadi tantangan kita semuanya. Saat ini, bagaimana kita semuanya memiliki kesadaran yang kuat bahwa menyiapkan generasi yang unggul itulah jalan yang terbaik. Satu-satunya jalan yang terbaik harus mengembalikan keunggulan generasi. Kelemahan membangun generasi itulah yang justru membuka peluang kehancuran. Sejarah telah membuktikan ya bagaimana dari abad ke abad, generasi ke generasi, periode ke periode, bangkit dan runtuhnya, ya, jaya dan hancurnya peradaban Islam itu diantaranya sangat ditentukan keberhasilan membangun generasi. Ketika generasi pelanjutnya lemah, maka kejayaan itu akan segera roboh. Tapi kalau mampu terus menjaga generasi itu, maka akan terwariskan bahkan lebih baik lagi daripada generasi sebelumnya. Saya terakhir sekalian ini mengakhiri kajian kita, membuktikan bagaimana tumbuh atau timbul tenggelamnya peradaban Islam, bangkit hancurnya. Itu memang dari keberhasilan kita menyiapkan generasi. Sepekan yang lalu saya baru pulang rihlah ilmiah, yaitu ketiga negara, menelusuri bagaimana jejak-jejak peradaban Islam itu. Pertama adalah ke Maroko. Maroko ini Maghribi ya, ibu kotanya Casablanca. Karena itu salah satu pusat peradaban Islam tertua di dunia akademis. Karena di Maroko ini ada kota namanya kota Fes atau Pas dalam bahasa Arab. Kota Fes ini itu menyimpan jejak peradaban yang gemilang dalam Islam, terutama di dunia akademik. Karena di Fes itulah universitas pertama di dunia didirikan. Itulah Universitas Al-Qarawiyyin. Dan yang mengagumkan Bapak Ibu yang mendirikannya itu seorang ibu, seorang wanita. Nah, ini luar biasa. Seorang wanita janda kaya raya, ditinggalkan oleh ayah dan suaminya kaya raya, masih keturunan suku Quraisy Al-Fihri, namanya Fatimah Al-Fihri. Mewarisi kekayaan karena orang tuanya saudagar kaya raya, masih keturunan Quraisy, memiliki banyak sekali usaha di kota-kota besar, di kota Tunis, di Libya, di Maroko. Maka pada abad ke-8 akhir memasuki 9, yaitu tahun 800 sekian, itu beliau mendirikan masjid Qarawiyyin sekaligus menjadi universitas. Universitas Qarawiyyin. Di universitas itulah seluruh ilmu pengetahuan dirintis dan dikembangkan yang menjadi cikal bakal ilmu modern saat ini. Jadi tidak ada tuh ilmu kedokteran,
ilmu falsafah modern, ilmu biologi, sosiologi, matematika, itu kecuali dinyalakan obornya itu, obor ilmu pengetahuannya di Horowiyin. Maka kalau kita baca dalam sejarah Bu ya, ada petualang dari Eropa, Columbus, Marco Polo ya, kemudian Vasco da Gama yang mengelilingi dunia. Itu semuanya mereka terilhami dan belajar dari ilmu yang dikembangkan di Horowiyin. Guru-gurunya itu semuanya belajar di Al-Horowiyin, di PES. Nah dari Horowiyin itulah makanya ditularkan ilmu pengetahuan ke Eropa melalui Andalusia saat itu. Di Granada, Cordoba, Sevilla, Toledo, sampai Madrid. Maka ilmuwan-ilmuwan, bangsawan-bangsawan dari Eropa, dari Spanyol, Inggris, Prancis, Jerman, semuanya menyekolahkan anak-anaknya ke kampus Universitas Horowiyin. Makanya di Horowiyin yang belajar bukan orang Islam, malah minoritas Islamnya itu orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen. Maka lalu lintas ilmu pengetahuan itu dari Barat ke Asia dan Afrika itu lewat Horowiyin, karena memang letaknya di Fes di Maroko, yang mana dari Fes itu kita ada satu kota lagi namanya kota Tangier, bahasa Arabnya Tonjah, orang bilang Tangier, orang Barat bilangnya kota Tangier, tulisannya Tangier. Penginggrisan dari bahasa Arab itu Tonjah. Kalau dalam kitab tadi bahasa Arabnya Tonjah. Itulah yang pertama kali seorang Muslim Afrika, orang barbar dari Maroko bernama Tariq bin Malik. Beliau nyebrang ke Spanyol melalui Selat tahun 720 Masehi, 720 Masehi. Yang kemudian dijadikanlah pelabuhan pertama, namanya pelabuhan Tarifa sekarang itu di Spanyol. Kemudian berikutnya diikutilah oleh Tariq bin Ziyad tahun 788, nyebrang juga ke situ, makanya selatnya disebut Selat Gibraltar. Kita telusuri itu ke sana bagaimana dulu jalur ilmu pengetahuan, masya Allah. Jadi ternyata kejayaan Islam karena keunggulan kualitas generasinya, ilmuwan-ilmuwan. Maka banyak dalam sejarah kalau kita baca terus sekalian, ilmuwan-ilmuwan Kristen di bidang kedokteran, bidang falsafah, bahkan di bidang musik. Universitas pertama di dunia yang mengajarkan ada fakultas seni, ada jurusan musik itu di Horowiyin. Pengarang kitab musik pertama itu seorang ilmuwan Muslim yang juga adalah mahasiswa di Horowiyin, yang guru Horowiyin. Kemudian ditarik ke Baghdad oleh Khalifah Baghdad yang wafat tahun 339, itulah namanya Al-Farabi, Syekh Al-Farabi. Itu Al-Farabi. Di Andalus lahir ulama besar namanya Ibnu Rus Al-Andalusi. Jadi Ibnu Rus itu pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, kitab fikih perbandingan mazhab. Kalau ingin belajar perbandingan mazhab, fikih, mazhab Maliki, mazhab. Tapi Maroko dengan Spanyol, nah Spanyol itu terutama kota-kota Sevilla, Granada, Cordoba sampai Madrid. Nah sekarang di Cordoba terus sekalian sudah nggak ada lagi masjid, nggak boleh Cordoba. Masjid terbesar yang dulu dibangun oleh sultan-sultan Islam sekarang sudah dirubah jadi katedral. Ini berbalik dengan apa yang terjadi di Turki. Kalau di Turki peninggalan Romawi, gereja Hagia Sophia berubah jadi masjid. Kalau di sana berubah jadi gereja. Itu karena memang sama-sama bangsa manapun yang generasinya lemah akan dikalahkan oleh bangsa yang lain. Maka Allah beri contoh pada kita. Di Turki generasi Islam yang kuat, itulah muncul Muhammad Al-Fatih. Di Eropa generasi kita yang lemah, mereka yang kuat, mereka yang mengambil alih kaum muslimin, kejayaannya. Maka
di apa namanya di Granada. Nah, di Granada Alhambra itu istana yang termegah di sepanjang dunia, belum terkalahkan sampai sekarang. Di masa itu menjadi 7 keajaiban dunia Alhambra, menggunakan teknologi yang tercanggih di masa itu. Bagaimana air dari bawah di pegunung apa namanya pegunungan As-Sabika, itu kan Alhambra itu pegunungan As-Sabika. Di bawahnya itu adalah sungai Dorda. Dari sungai yang kurang lebih ketinggiannya adalah 7.000 kaki atau 7.000 meter ya dari ketinggian laut. Itu air bisa ditarik ke puncak bukit ke istana Alhambra, tempat kediaman Khalifah Hasan, dan itu jadi air mancur. Itu teknologi yang zaman itu belum ada yang bisa di dunia itu. Kalau sekarang kan menggunakan dorongan hidrolik atau pompa. Belum ada teknologinya. Sampai sekarang masih mancur airnya. Ratusan taman di istana Alhambra yang luasnya puluhan hektar. Ini bukti-bukti sejarah bahwa kejayaan itu hanya diraih dengan kualitas generasi yang unggul. Tidak bisa tanpa kekuatan generasi yang unggul dalam segala bidang. Tentu segala bidang. Tapi yang paling pokok semuanya dari Quran dulu. Nah, makanya kenapa sekarang Bapak sekalian yang sedang gencar itu di mana-mana apa? Tahsin, tahfiz. Selesaikan dulu ini. Mau bagaimana kita akan meraih pengetahuan yang tingginya ya? Kalau basicnya saja belum kuat. Ini seperti kesadaran tentang Al-Quran tadi. Nah, mudah-mudahan dengan gerakan dakwah kita paling tidak kita ikut berkontribusi menyelesaikan persoalan keumatan dalam rangka membuat generasi kita ke depan generasi Qur'ani, yaitu generasi yang bisa baca Quran dulu lah. Kalau generasi menghafal Quran terlalu tinggi kan? Generasi yang bisa baca Quran, kalau sudah bisa baca mah sudah punya kunci ilmu, karena ilmu itu tidak bisa dibuka tanpa kuncinya. Kunci ilmu adalah qiraah, membaca. Kalau bacanya belum, bagaimana masuk ke ilmunya? Barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar seluruh komponen umat Islam, khususnya di Indonesia, umumnya di dunia, bekerjasama membangun generasi ke depan yang lebih cemerlang. Generasi cemerlang, agama cemerlang, umat cemerlang, bangsa pun cemerlang, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan.